Halo Ibu Darum. Halo Mbak, selamat pagi. Bu, oh ya Bu, ini tuh boneka kayak gini itu bikinnya tuh dari bahan apa sih Bu? Boneka yang saya buat itu 75% dibikin dari kain perca Mbak. Jadi hanya kami menggunakan kain baru itu untuk bodinya aja. Oh, berarti yang baju-bajunya ini dari kain perca Ya, semua? Oke. Kalau ini rambutnya gitu Bu? rambutnya kami pakai benang wol. Mm-mm. Kemudian aksesorisnya kita ada yang bikin, ada yang beli jadi. Bu, ini emang jadi udah jadi usaha sehari-hari gitu ya Bu? Udah jadi kegiatan sehari-hari Iya, gitu? jadi kegiatan sehari-hari meskipun ini masih sampingan. Oh, kalau misal apa pekerjaan utamanya kalau boleh tahu apa Bu? Saya seorang guru. Oh gitu. Berarti Iya. ini cuman apa ya usaha untuk sampingan gitu ya? Iya, berarti? Ini emang dari dulu suka suka berkreasi gitu ya Bu? Apa gimana Iya, sih? emang dari kecil senang. Kemudian berlanjut lagi mulai kuliah itu sampai sekarang. Kira-kira tahun berapa itu Bu? Kuliah itu saya tahun 2018-an. 2015 sampai 2018. Kok 2018? 2008. 2008. Iya. Oke, baik. 2008 sampai sekarang udah berapa tahun berarti? Ya. Udah 15 tahunan ya Bu? Ya. Kemudian difokuskan itu mulai 2012, Mbak. Itu fokusnya maksudnya gimana Bu? Fokus tuh dijualin dijual, Oh, ya kalau mulai dulu cuma bikin-bikin. Iya, dulu hanya bikin-bikin untuk tugas kuliah. Oh. Kemudian 2012 itu karena kayaknya aku ada potensi menghasilkan, ya saya mulai di situ. Loh, kalau tugas kuliah tuh bikin gini tuh emang jurusannya apa Bu? Dulu saya kuliahnya PGTK, Mbak. Oh, TK. Guru TK Iya, emang, berarti ya. emang kalau TK tuh tugasnya juga bikin kreasi-kreasi gini ya, Bu? Ya, untuk itu Mbak apa namanya? Alat peraga. Iya. Berarti mulai dijual tahun 2012. Iya, Itu pertama kali, berarti idenya tuh dari tugas-tugas pertama ya, Bu? Berarti? Ya, saya mulai berkecimpung di situ dari tugas-tugas kuliah. Kemudian tahun 2012 itu saya mulai membuat untuk dijual. Tapi belum ke boneka yang seperti ini, Mbak. Kalau dulu apa Bu bikinnya? Masih bikin gantungan-gantungan yang bentuk hewan lucu-lucu anak-anak itu. Kemudian seiring waktu fokus di boneka itu tahun 2019. 2019. Iya. Terus dapat model boneka bisa kayak gini itu gimana sih? Maksudnya emang pure dari ya udah ngarang aja kayak bikin kreasi aja atau mungkin ada modelnya atau gimana ada inspirasinya gitu dari mana? Ini hasil hibernasi Mbak sebenarnya. Oke. Jadi Hibernasi. iya kita sempat hibernasi dulu sampai akhirnya ketemu model yang kriwil-kriwil seperti ini. Oh iya, ini emang namanya Nona Kriwil tuh karena rambutnya kebanyakan kriwil. Iya, betul sekali gitu. Mbak. Iya. Oke. Oh iya, semuanya kriwil. Iya, bukan semuanya. Awalnya kita memang bikinnya kriwil, tapi setelah perjalanan itu kan rambut orang tuh kan macam-macam ya Mbak ya. Nah, dari konsumen itu bikin rambut yang lurus dong ya. Cuman memang brandnya kita lebih ke kriwilnya itu. Ya. Ini bonekanya saya lihat cewek semua, kalau ada yang cowok ada nggak? Ada yang cowok ini Mbak. Yang mana yang cowok? Ini. Oh, itu. Iya, Oh, ini. itu cowok. Ini cowok. Ini kan orang Bajunya Dayak ya, Emang orang baju Dayak adatnya. pakai ya. Ini cowok, hanya rambutnya juga kriwil juga. Kan ada tuh. Oh iya. Cowoknya rambutnya kriwil. Iya, saya kira cewek semua pakainya kebaya-kebaya. Iya, Oke. Bu, ini tuh dapat kain percanya dari mana ya Bu? kain perca itu saya dapat dari teman-teman penjahit atau Tuh, saya belinya beli. gitu. Iya. Belinya di mana? Belinya online, Mbak. Online. Kiloan gitu ya Bu? Kiloan Berarti? ya, Kalau bikin ini tuh sehari tuh bisa dapat berapa boneka Bu? Kayaknya kok rumit gitu loh, maksudnya emang kayak gini jahitan terus kecil-kecil gitu kan lebih rumit daripada yang gede biasanya. Iya sih Mbak. Jadi kalau kita bikin boneka secara khusus ya, dari awal dari potong kain sampai jadi boneka itu bisa 3 sampai 4 jam. Tapi kalau kita bikin sekalian dalam kuantiti banyak, itu kita bertahap. Jadi hari ini kita misalkan bikin body aja dulu, dapat berapa banyak, kita lanjut besoknya masukin dakron,
lebih cepat gitu berarti ya Bu? Iya, Lebih karena nanti efektif tiba-tiba, iya lebih efektif Mbak, karena tiba-tiba nanti berapa hari udah dapat boneka banyak daripada iya, 1, 3, 4 jam itu Iya, iya. nggak efektif banget kalau buat saya. Kecuali orang custom ya. Iya, iya. Ini kalau bikin kayak gini tuh sendiri atau ada yang bantuin Bu? Ada yang bantuin Mbak. Ada yang bantuin. Siapa aja tuh? Maksudnya emang sengaja mempekerjakan karyawan atau mungkin dibantu keluarga dulu apa gimana? Itu dari teman-teman Teman-teman. yang memang mereka suka dulu dengan kerajinan, kemudian mereka di rumah biasanya nggak ada kegiatan, nah itu saya biasanya minta bantuan mereka. Terus kayak gini tuh dijualnya kemana Bu? Maksudnya kayak apa ya? Udah ada pasarnya sendiri atau kita harus menawarkan dulu kemana gitu? Apa gimana Bu? Cara penjualannya? Selama ini cara penjualan saya lewat medsos Mbak. Medsos. Iya, jadi dulu awalnya ya asal pasang aja di foto, kemudian dipasang di medsos saya. Kemudian akhirnya memberanikan diri setelah punya stok banyak, memberanikan diri untuk ikut pameran. Pameran di mana Bu? Kalau ikut pameran biasanya? Kalau pameran itu pindah-pindah ya Mbak ya. Jadi tergantung ada event di mana saya ikut gitu. Oke. Biasanya tuh dalam sehari kira-kira bisa terjual berapa Bu? Kalau misal buat apa namanya kayak gini boneka gitu? Kalau ditanya sehari terjual berapa nggak mesti Mbak ya. Karena kadang satu hari boneka nggak terjual, tapi nanti Ada yang ada lain yang ada yang aksesoris lain yang terjual. Ada saya bikin gantungan kunci dari kain perca, ada bikin tas dari kain perca juga. Nah itu setiap hari ada penjualan, hanya tidak selalu boneka. Tapi kalau pas ada penjualan boneka, ada orang yang custom itu biasanya 4, 5, ada bahkan ada yang 10 selusin gitu. biasanya buat apa ya Bu? Kalau misal beli banyak itu biasanya yang Biasanya untuk dijadikan kado ke orang lain atau untuk koleksi pribadi seperti itu Mbak. berarti selain boneka tuh ada apa aja Bu? Yang dibuat dari apa kain perca itu? Ada boneka. Saat ini selain boneka saya juga memproduksi gantungan kunci, kalung dari kain perca, kemudian tas juga dari kain perca. Iya. Kalau apa namanya harganya itu yang paling murah deh Bu, itu berapa kira-kira? Kalau yang paling murah itu yang gantungan-gantungan itu biasanya kita mulai dari 20.000 Mbak. Kalau yang mungkin yang paling mahal, yang paling rumit gitu? Kalau yang paling mahal itu boneka ya Mbak ya, kita dari size yang paling kecil itu 50.000 sampai 150.000 per bijinya. Tapi kalau custom itu bisa lebih tinggi lagi juga harganya. ya, kalau custom ya. Terus income per bulan itu sampai berapa Bu? Nah, kalau membicarakan income itu nggak pasti ya Mbak ya, karena ini penjualan ya. Jadi kalau pas rata-rata kita bikin rata-rata tuh hanya sekitar 3 sampai 5 juta aja. Kalau pas bulan ramai bisa lebih dari itu. Emang kira-kira ya apa ya? Lumayan menghasilkan juga ya Bu, maksudnya? Bagi saya menghasilkan Mbak. Oh, cuma lumayan cuman iya. Iya. Emang menghasilkan berarti. Menghasilkan Mbak karena dari pemanfaatan kain perca ya Mbak ya, yang mungkin bagi orang lain itu adalah sampah. Iya. Nah, kayak nggak ada harganya gitu kan, tapi saya olah bisa berharga gitu kan, ada nilai jualnya. Oh iya Bu, ini bisa ditanya nggak kenapa yang dipilih tuh kain perca, terus kenapa yang dibikin tuh kayak hiasan-hiasan kayak gini? Oh ya. Kan ada tuh maksudnya mungkin ada bermacam-macam produk kreasi, terus kenapa yang dipilih tuh boneka gitu? Ya, begini Mbak, kalau kenapa saya memilih kain perca itu karena saya bergerak untuk memanfaatkan kain perca yang sulit terurai. Iya. Itu awalnya dari situ. Jadi punya kain perca banyak itu buat apa sih? Daripada buat sampah. Iya, ditaruh di rumah juga nggak ada fungsinya, dibuang juga kok kayaknya eman-eman gitu kan. Motifnya cantik-cantik soalnya kan kalau kain-kain batik itu. Kemudian berpikir ini dibikin apa ya? Ya awalnya bikinnya yang sederhana-sederhana itu Mbak, gantungan-gantungan gitu. Tapi kemudian akhirnya karena dari konsumen itu
produk saya yang sering dibeli di repeat order itu boneka, akhirnya saya memutuskan kayaknya jalannya saya ini di boneka. Seperti itu, Mbak. Berarti dulu awalnya emang kecil-kecil cuma gantungan kunci, cuman semakin kesini karena konsumennya banyak pesen boneka, jadi biasanya milih boneka. Iya, gitu ya. Jadi justru orang-orang yang konsumen-konsumen saya itu yang membuat saya bisa yakin, oh produk saya yang laku itu boneka gitu. Bu, biasanya tuh konsumennya tuh dari kota mana aja, Bu? Misalnya cuma dari Semarang atau mungkin dari luar kota juga banyak? Oh, banyak dari luar kotanya, Mbak. Oh, malah banyak di luar kota Iya, ya? Jadi kalau konsumen boneka saya itu kebanyakan dari Solo, Jogja, atau dari Jakarta. Itu yang paling banyak order ya. Kemudian untuk luar pulau itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, itu semua sudah. Iya, cuman tinggal saya nunggu konsumen dari Papua nih. Oke. Nanti udah lengkap dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau apa namanya? Itu konsumen itu tahunya biasanya emang dari media sosial itu ya, Bu? Iya. Ada IG-nya? Ada. IG officialnya apa? Ada. Saya ada IG-nya Nona Kriwil. Ada yang kedua juga ada Gemaswasti _Nona Kriwil. Yang paling sering itu malah dapatnya dari pameran itu, Mbak. Berarti dari pameran terus nanti ada yang beli gitu, Bu? Iya, jadi kalau pameran itu kan seringnya bawa kartu nama tuh. Nah, dari situ gitu, ya. dari situ. Tiba-tiba orangnya kontak saya langsung ke WA saya atau DM ke IG. Oke. Bu, ini kan udah udah terjualnya udah dari pulau-pulau mana? Udah dari Sabang sampai Merauke lah, kurang Papua ya berarti. Ini pengen sampai ke luar negeri nggak sih, Bu, sebenarnya? Sangat pengen, Mbak, pastilah. Apalagi dengan produk-produk yang baju-baju adat seperti ini kan kayaknya itu menarik banget untuk orang luar negeri, karena pernah waktu itu kita pameran ada turis dari Australia itu dia sampai berdiri di situ bingung pilih kan, kebetulan saat itu saya bawanya memang baju-baju adat gitu kan, Mbak. Akhirnya yang dipilih itu dari Madura dan Bali. Ya, mereka tertarik banget kayaknya. Ya, emang kalau misal biasanya emang bule-bule gitu kan emang sukanya sama yang ciri khas dari negara yang dikunjunginya juga. Iya, betul ya, Mbak. Makanya kayaknya memang punya potensi ya. Tapi mungkin bisa pernah nyoba mungkin jualannya di tempat-tempat wisata gitu, bukan yang ada turisnya biasanya di tempat-tempat wisata gitu, Bu? Kebetulan saya juga punya kios di tempat wisata sih, Mbak. Tapi baru jalan sekitar 6 bulan ini. Di mana itu, Bu? Di Bawen. Bawen di dekat wisata apa? Di Semilir. Oh, Dusun Semilir situ. Saya ada kios di sana. Cuman fokusnya nggak satu fokus ke boneka, jadi beragam. Oh, emang beragam aksesoris barang, berasal yang berbahan kain perca gitu ya, Bu? Iya, bukan nggak hanya kain perca, tapi lebih ke handmade apapun. Iya. Di Itu sana apa aja, handmade. Bu, berarti yang dijual di sana? Kalau di sana ada lukis, ada rancut, ada makram, ada kain perca juga. Lebih komplit sebenarnya kalau di kios itu, ya. Itu kiosnya di sana atau mungkin di rumah juga ada kios, Bu? Di rumah ada saya buka, cuman ya itu kalau pas saya di rumah ya dibuka, tapi kalau enggak ya tutup dulu. Iya, biasanya emang lebih berpotensi terjual itu lewat media sosial gitu. Iya, betul, Mbak. Malah nggak kemana-mana, nggak harus jaga yang standby di kios gitu ya, Bu. Iya, Media sosial. betul, Mbak. Tapi untuk pengenalan kios itu juga perlu sih, Mbak. Iya sih. Jadi kan orang tidak semuanya bermain medsos ya. Iya, apalagi misal mungkin orang yang udah agak orang-orang tua biasanya kan bisa ngelihat langsung. Iya, betul. Oke. Oh ya, Bu, ini kan kebanyakan bonekanya pakai baju adat ya. Nah, ini tuh ada tujuan tersendiri nggak sih kenapa yang dipilih baju adat gitu maksudnya? Oh ya, kalau saya memilih membuat boneka baju adat itu sebenarnya juga ada tujuannya sih, Mbak.
Satu yang utama itu saya ingin melestarikan budaya Indonesia melalui karya saya. Dan yang kedua ingin mengenalkan kepada anak-anak, ini loh Indonesia tuh kaya banget. Jadi ada 34 provinsi dengan beragam baju. Ada baju adat yang dipakai sehari-hari, ada baju adat yang dipakai untuk pengantin, ada acara-acara tertentu gitu kan. Baju adat Iya, juga, ya? iya. Jadi biar anak-anak tuh tahu Indonesia tuh kaya dan indah sekali. Oh, itu emang biasanya perkenalannya tuh buat anak-anak yang gimana sih, Bu? Maksudnya emang rutin ngajar anak-anak atau gimana? Ya, kalau saya ngajar memang ngajar, Mbak. Cuman fokusnya bukan ke ini ya. Ada mata pelajaran lain yang saya ampu. Cuman kalau ini boneka adat ini memang tujuan saya untuk mengenalkannya secara umum aja. Berarti secara umum itu maksudnya ya nggak cuma ke anak-anak, cuman ke pembelinya juga. Iya, gitu ya? jadi nggak ke anak yang saya ampu aja, tapi justru umum itu kan berarti kan semua bisa diakses ya. Iya. Terus kalau apa ya, kerumitan ini kan bikin baju adat kan kadang ada yang kayak gini kan rumit ini ya, Bu. Itu yang paling rumit biasanya yang kayak gimana, Bu? Kalau ada banyak pernak-pernik. Iya, Mbak, kalau bikin boneka adat itu memang kerumitannya di detailnya. Jadi kita kan nggak bisa bikin boneka adat sembarangan ya. Kita harus benar-benar, satu kita harus tahu boneka adat Dayak itu seperti apa, aksesorisnya seperti apa, boneka Papua itu seperti apa. Dan itu saya nggak bisa main-main, saya harus cari referensinya dulu. Iya, jadi jangan sampai saya ngomong ini boneka Dayak tapi ternyata yang saya bikin boneka Batak gitu kan, nggak lucu juga kan. Nanti salah semuanya. Kalau itu dari mana, Bu? Yang Ibu pegang itu dari? Ini dari Dayak, Mbak. Dari Dayak. Kalau yang ini dari? Itu Jawa. Jawa. Iya, pakai kebaya kutu baru. Tapi memang rambutnya sengaja dibikin ini ya. Maksudnya kalau Jawa kan identik dengan mungkin bersanggul. Belum, iya. Ini saya bikin yang versi modern. Jadi bisa untuk anak-anak kalangan muda sekarang tuh kan pakai kebaya tapi rambutnya di model-model kan ya. Tapi saya juga membuat yang versi pakem. Oh, ada juga berarti. Ada, iya. Benar pakai sanggul juga. Iya, betul, ada yang seperti itu. Dan saya juga bikin bonekanya itu ada yang sehari-hari seperti ini. Ini nenek-nenek sepuh ini. Ini dia masih pakai kebaya, kemudian rambutnya juga dicepol di belakang begini kan. Jadi saya bikin boneka itu udah untuk semua kalangan sih sebenarnya, dari anak-anak sampai orang dewasa. Bu, oh ya, ini setelah terjun ke dunia perkreasian handmade kayak gini itu harapannya ke depan tuh gimana, Bu? Maksudnya tentang usaha kayak gini itu. Kalau harapan pribadi, saya pastinya pengen berkembang ya, Mbak ya. Mungkin dengan semakin berkembangnya Nona Kriwil pasti akan juga banyak tenaga yang terserap untuk membantu saya, sehingga saya bisa banyak-banyak berbagi. Itu aja sih. Emang sekarang yang bantu-bantu di rumah itu ada berapa, Bu? Kalau yang bantu lepas itu saya ada 3-4 orang, Mbak. Itu biasanya saya pakai kalau pas orderan banyak. Tapi yang satu khusus ini untuk bikin body itu selalu. Oh, emang ada? Iya. Tugasnya bikin bodinya gitu ya? Iya. Jadi kalau stok saya sudah menipis, saya selalu kontak dia untuk, Mbak, yuk bikin body lagi.